Tidak ada kasih yang seperti Engkau, Yesus. Kasih yang mau berkorban di atas kayu salib buat setiap kami. Kami mau puji Engkau, Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi pujikan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yes Lord. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersama katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kami mau nyatakan Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Benar. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari angkat tangan bersama katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dengan lembut bersama. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami datang, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Dengan hati katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oh,
Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan penuh syukur, dan dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir, memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, bekerja di dalam kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh kami, hanya Engkau Tuhan di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami. Hanya Engkau Tuhan, tak ada yang lain. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Roh Kudus, hanya Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mencintai setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan hati, kami datang dengan rasa syukur. Kau cukup di hidup kami. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari dengan hati dan lebih tinggi bersama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami datang menyembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih kesempatan baik. Kami mau awalin hari kami dengan firman Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh sungguh-sungguh ada firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 18 sampai ayat 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur ke orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seseorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Yang percaya firman Tuhan katakan, amin. Tema yang akan saya sampaikan pagi ini adalah jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Bapak Saudara, kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, sudah bangkit dari kubur naik ke surga, dan kita percaya bahwa Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia ada Allah sendiri datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Sesungguhnya kita sudah mendapatkan kerajaan sorga. Pernah nggak kita benar-benar menghayati itu? Dan kita hidupi firman Tuhan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tapi kenapa ya Tuhan masih berbicara lagi tentang kerajaan surga? Kan kita sudah terima kasih karunia. Kita sudah diselamatkan. Kenapa Tuhan masih berbicara tentang kerajaan surga? Bapak Saudara, walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita masih tinggal di dunia yang dikuasai oleh si jahat. Dan setiap saat dia bisa menyeret kita keluar dari kasih karunia. Sebelum kita bahas ayat-ayat ini, coba kita lihat sebentar ya. Di surat Ibrani pasal ke-6 ayat 4 sampai 6. Saya ingin tunjukkan kepada saudara ya, kita harus hati-hati. Surat Ibrani pasal ke-6 ayat 4 sampai 6 berkata demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yaitu mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, perhatikan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka. Kalau kita baca baik-baik ayat ini adalah ancaman yang sangat serius bagi kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara, selama kita ikut Tuhan, saya mau tahu ya, grafik kita itu seperti apa? Kita ikut Tuhan, grafik kita apakah menurun? Atau grafik kita turun naik? Atau flat aja grafik kita? Yang Tuhan mau grafik kita ikut Tuhan adalah harus semakin naik. Kita semakin hari kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan.
Jadi kita ini harus hati-hati ya. Kita semua orang percaya yang sudah terima kasih karunia Tuhan ya. Kita punya potensi batal menerima yang namanya kerajaan surga. Inilah yang harus kita jaga setiap saat, setiap waktu. Jangan sampai kita kehilangan surga. Dikatakan di dalam firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8 ya, iblis itu seperti singa yang berngaung-ngaung mencari mangsa yang siap diterkamnya. Doa saya ya, sampai Tuhan menjemput kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Kalau kita belajar bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Coba lihat di Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 19. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Garis bawahi biji sesawi yang diambil dan ditabur. Biji sesawi itu berbicara firman Tuhan. Ya, ditaburkan kemana? Ditaburkan di hati kita. Firman itu ditaburkan di hati kita. Coba kita bayangkan sejenak ya, kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kalau tidak ada benih firman yang ditabur di hati kita, gampang gak kita tersesat? Saya katakan, kalau kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita yang sudah terima kasih karunia Tuhan, kalau tidak ada benih firman yang ditabur dalam hati kita, kita gampang sekali tersesat. Makanya tanah hati kita harus selalu dicangkul ya. Ya, lepaskan kepahitan, lepaskan dendam, lepaskan kebencian supaya tanah hati kita menjadi gembur. Ya, ketika firman ditabur bisa masuk. Bukan hanya dicangkul, tanah hati kita juga perlu dipupuk ya. Supaya hati kita menjadi sehat, menjadi baik, supaya apa? Kita selalu mikirkan yang baik, mikirkan kemurahan, kebaikan, dan segala yang baik. Supaya kita siap terima firman Tuhan. Jadi kita harus bawa benih firman Tuhan itu benar-benar tertanam di dalam hati kita. Kita lihat di 2 Yohanes ya 1 ayat 8 dan 9. 2 Yohanes pasal pertama ayat 8-9. Waspadalah supaya jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Ini Rasul Yohanes berkata, dia sudah menginjil, sudah kerjakan ini sehingga engkau terima Tuhan Yesus. Ya, dikatakan saat itu. Tetapi supaya kamu dapat upahnya sepenuhnya, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi dia melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Tinggal dalam ajaranku, hatinya tidak... Nah, kalau ada firman Tuhan, ya, dia memiliki bapa maupun anak. Kalau hatinya tidak diisi oleh firman Tuhan, ya, berarti kita itu melangkah keluar, ya. Nah, kita meninggalkan kasih karunia. Nah, ini bahaya Bapak Saudaraku. Kalau kita baca di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, kalau kita baca untuk PR aja ya. Di Matius 13 ayat 8 katakan ya, ketika benih firman itu ditabur, itu akan berbuah 30 kali lipat, berbuah 60 kali lipat, dan berbuah 100 kali lipat. Ini bukan berarti kalau kita ada firman Tuhan kita diberkati 30 lipat, bukan berarti kita diberkati 60 kali lipat, bukan berarti kita diberkati ya 100 kali lipat. Tetapi ya, firman yang kita baca itu ya, bukan hanya menjadi potensi saja, tetapi harus ketika benih itu ditabur di hati kita, dia harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah itu bisa 30 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat sempurna di dalam Tuhan. Artinya segala benih yang ditanam tidak boleh tidak menghasilkan buah. Ya, kalau tidak menghasilkan buah, Bapak-Saudaraku, bahaya loh. Kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 15 dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuahnya. Hati-hati, setiap ranting
ranting padaku, Tuhan katakan, yang tidak berbuah, dipotongnya. Kenapa? Tuhan Yesus masih berbicara kerajaan surga. Supaya kita tinggal di dalam kasih karunia. Supaya kita tinggal dalam, bagaimana caranya kita bisa tinggal dalam kasih karunia? Saya katakan kita ini harus menghasilkan buah. Jangan sudah kita puluhan tahun ikut Tuhan, ya, kita tidak pernah memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima bukan hanya untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan yang kita terima harus berbuah bagi kerajaan Allah. Amin. Orang yang tetap tinggal dalam kasih karunia, dia mutlak harus menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Yang kedua, orang yang tetap tinggal dalam kasih karunia. Kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat ke-19. Ya, seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ada istilah, makin tinggi pohon, anginnya itu makin kencang. Semakin tinggi jabatan, ya tanggung jawab makin besar, persoalan yang harus dia hadapi itu makin banyak. Tetapi Tuhan memberikan istilah lain. Ketika benih itu tumbuh menjadi pohon, ternyata ada burung-burung bersarang di pohon itu. Artinya apa? Semakin kita tinggal di dalam Tuhan, ya, iblis semakin tidak senang akan hidup kita, sehingga dia coba bersarang di kepala kita, mempengaruhi pikiran kita, supaya kita ini, ya, bisa meninggalkan kasih karunia. Ya. Kalau bisa dibuatnya kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Makanya ketika benih firman itu ditaburkan, dia bertumbuh menjadi besar. Ketika kita makin mengerti firman Tuhan, ketika kita makin mendalami firman Tuhan, dikatakan juga burung-burung itu juga bersarang. Iblis juga ingin mengocok kita, mengacaukan hidup kita. Dia coba bersarang di kepala kita. Makanya saya katakan firman Tuhan itu jangan hanya sekedar pengetahuan. Kalau firman Tuhan yang kita terima hanya sekedar pengetahuan, itu tidak akan mengubah hidup kita. Kita bisa menjadi ahli Taurat zaman sekarang. Bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan dan tidak membiarkan iblis itu membuat sarang di kepala kita. Saya katakan satu-satunya jalan adalah kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang erat. Di surat Ibrani pasal ke-12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Pernah nggak kita lihat orang Kristen sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, karakternya tidak berubah? Saya pastikan kalau itu ada. Saya pastikan jam doanya itu tidak terpelihara dengan baik. Orang yang mau tinggal di dalam kasih karunia, orang yang mau tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan, dia mutlak, dia harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang terakhir, orang yang tetap tinggal dalam kasih karunia. Kita kembali lihat di Injil Lukas pasal ke-13 ayat 21. Ia seumpama ragi yang diambil seseorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya. Kenapa Tuhan bilang kerajaan surga seumpama ragi yang diadukan dalam tepung? Kenapa? Kalau kita buat kue, ya, kita nggak mungkin tepung terigu 1 kilo, ragi 1 kilo. Ragi itu hanya perlu sedikit saja, ya. Tidak boleh lebih, hanya sedikit saja sudah cukup. Ini berbicara tentang kehati-hatian. Sedikit saja bisa membawa pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita. Bahkan bisa membuat kita kehilangan surga. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 dikatakan,
pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita harus hati-hati dalam hidup kita. Jangan sampai ya ketidakhati-hatian kita, jangan sampai kita ini meninggalkan kasih karunia Tuhan. Coba lihat di 1 Korintus 5 ayat 6 dan 7. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bapak saudara, ya, ketika kita percaya kepada Yesus, darah Yesus menebus kita, dikatakan kita sudah tidak beragi. Ya, dikatakan kita harus membuang ragi kita yang lama supaya kita menjadi adonan yang baru. Hidup kita ini harus hati-hati. Jangan main-main dengan arealnya dosa. Jangan anggap kita kuat, kita kebal. Ya Bapak Saudara, tidak ada manusia yang kebal di dunia ini. Kita harus hati-hati menjalani kehidupan. Makanya di gereja setiap bulan itu ada yang namanya perjamuan kudus. Ya. Buat apa perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu untuk mengingatkan orang percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus pernah menderita, mengalami kesakitan supaya setiap kita tidak mengalami kesakitan. Yesus dia harus berkorban, dia harus menderita, dia harus rela ditombak, dia harus diseret, dibawa ke Bukit Golgota supaya menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati, jangan anggap enteng kasih karunia. Kalau kita anggap enteng, kita bisa terhilang walaupun kita sudah melayani Tuhan. Saya katakan pendeta juga bisa kehilangan kasih karunia loh. Kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab. Rasul Paulus punya banyak rekan sekerja Allah. Ada Barnabas, ada Petrus, ada satu orang yang bernama Demas. Demas itu siapa? Adalah teman sekerja Rasul Paulus di Roma. Tetapi Alkitab mencatat mitra Rasul Paulus yaitu Demas yang bekerja sama melayani Tuhan di Roma akhirnya meninggalkan Paulus. Bukan hanya meninggalkan Paulus, dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 katakan karena Demas telah mencintai dunia ini. Wow, Bapak Saudaraku, kasihan sekali. Kita sudah capek melayani Tuhan, sudah berkorban untuk Tuhan, sudah berjerih lelah untuk Tuhan. Tapi di ujung kehidupan kita meninggalkan Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya berbicara langkah awal, tapi juga berbicara langkah akhir. Kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya mau kasih tahu, ragi itu tidak usah terlihat hebat. Ragi itu sedikit ya, bisa membawa pengaruh yang sangat besar. Kita harus hati-hati dengan ragi. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, kita jangan main-main dengan nama dosa. Kita hati-hati melangkah, jangan sampai iblis memperdaya kehidupan kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kira firman Tuhan yang singkat ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat buat Bapak Saudara. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan di pagi ini. Kiranya firman Tuhan boleh tertancap, terpatri dalam hati kami, boleh berbuah bagi kerajaan Allah. Kami bersyukur, berterima kasih, pakai lagi kami Tuhan sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan juga kami akan berpisah satu yang lain. Kami percaya penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan biarlah Engkau masuk dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhanlah yang buat berhasil dan beruntung. Saudaraku yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Angkat dua tanganmu, hadapkan wajahmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.